Persija Jakarta harus menelan pil pahit dalam laga lanjutan BRI Liga 1 Indonesia musim 2024-2025 setelah dikalahkan oleh Dewa United. Bermain di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu, 8 Februari 2025, tim asuhan Carlos Pena harus mengakui keunggulan lawan dengan skor tipis 2-1. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Persija yang tengah bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Dalam pertandingan tersebut, Dewa United tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Tim berjuluk Tangsel Warriors itu mengandalkan permainan agresif dan skema serangan yang terorganisir dengan baik. Bintang kemenangan mereka adalah Alex Martins, striker asal Brasil yang sukses mencetak 2 gol ke gawang Persija. Kedua gol Martins terjadi melalui eksekusi penalti yang menunjukkan betapa pentingnya disiplin dalam bertahan bagi Persija Jakarta. Sementara itu, satu-satunya gol yang berhasil dicetak oleh Persija Jakarta lahir dari kaki Gustavo Almeida pada menit ke-79. Sayangnya, gol tersebut tidak cukup untuk menghindarkan Macan Kemayoran dari kekalahan. Akibat hasil ini, Dewa United berhasil naik ke peringkat kedua klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 40 poin. Sementara itu, Persija harus rela turun ke posisi ketiga dengan koleksi 39 poin. Kekalahan ini tentunya menjadi bahan evaluasi penting bagi Persija Jakarta. Beberapa kelemahan dalam permainan mereka tampak begitu jelas dan harus segera diperbaiki jika ingin tetap bersaing dalam perebutan gelar juara Liga 1 musim ini. Berikut adalah 3 kelemahan utama Persija Jakarta yang berhasil dimanfaatkan oleh Dewa United dalam pertandingan tersebut. 1. Terlalu memaksakan strategi bertahan. Salah satu penyebab utama kekalahan Persija Jakarta dalam laga ini adalah keputusan untuk bermain terlalu defensif sejak awal pertandingan. Pelatih Carlos Pena tampaknya menginstruksikan para pemainnya untuk lebih fokus pada pertahanan guna mengantisipasi serangan dari lini tengah Dewa United, yang memang dikenal memiliki pemain-pemain berkualitas. Strategi ini terlihat jelas dalam statistik pertandingan. Dewa United mendominasi penguasaan bola hingga 78%, menunjukkan bahwa Persija lebih banyak menunggu dan bertahan daripada mencoba menguasai jalannya laga. Sayangnya, pendekatan bertahan total ini justru menjadi bumerang bagi Persija. Dengan membiarkan lawan mengendalikan permainan, tekanan demi tekanan terus datang ke lini pertahanan Macan Kemayoran. Baru setelah tertinggal 1-0 dan kehilangan Carlos Eduardo akibat kartu merah, Persija Jakarta mulai berani tampil lebih menyerang. Para gelandang mulai lebih aktif dalam membangun serangan dan memberikan suplai bola ke lini depan. Hasilnya, Gustavo Almeida akhirnya berhasil mencetak gol pada menit ke-79. Namun, keputusan untuk menunggu hingga kondisi tertinggal baru melakukan perubahan strategi adalah kesalahan besar. Jika sejak awal Persija lebih berani bermain dengan pendekatan seimbang, mungkin hasil pertandingan bisa berbeda. Ketika tim terlalu pasif dan hanya mengandalkan serangan balik, mereka cenderung kehilangan momentum dan kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Untuk laga-laga selanjutnya, Persija Jakarta harus lebih fleksibel dalam strategi mereka. Bermain defensif bisa menjadi opsi jika menghadapi tim yang jauh lebih dominan, tetapi jika diterapkan secara berlebihan, tim justru akan kehilangan daya saing. 2. Kurangnya kreativitas di lini tengah. Kelemahan kedua yang sangat terlihat dalam pertandingan ini adalah kurangnya kreativitas di lini tengah Persija Jakarta. Sebagai tim yang ingin bersaing di papan atas, Persija seharusnya memiliki pemain-pemain kreatif yang mampu mengendalikan permainan dan menciptakan peluang bagi lini depan. Sayangnya, dalam pertandingan melawan Dewa United, lini tengah Persija terlihat kesulitan dalam mengembangkan permainan. 2 gelandang andalan mereka, Rio Matsumura dan Maciej Gajos, berhasil dimatikan oleh strategi efektif lawan. Tanpa kreativitas dari lini tengah, distribusi bola ke lini depan menjadi sangat terbatas. Ketika gelandang serang utama dikunci oleh lawan, seharusnya ada opsi lain yang bisa diandalkan. Namun, Persija terlihat tidak memiliki pemain pengganti yang sepadan untuk mengisi peran tersebut. Kurangnya kedalaman skuad di sektor ini menjadi salah satu alasan mengapa permainan mereka tidak berkembang dengan baik dalam pertandingan ini. Dibandingkan dengan tim-tim lain di Liga 1, kreativitas lini tengah Persija masih perlu ditingkatkan. Mereka harus memiliki lebih banyak variasi dalam membangun serangan dan tidak hanya bergantung pada beberapa pemain kunci. Jika lawan berhasil menghentikan pemain-pemain kreatif mereka, Persija harus memiliki alternatif lain agar tidak kehilangan kendali permainan. Dalam bursa transfer berikutnya, Persija sebaiknya mencari tambahan pemain yang memiliki visi permainan bagus dan mampu memberikan umpan-umpan berbahaya.
Gelandang yang mampu mengatur ritme permainan dan menciptakan peluang bagi striker akan sangat membantu tim dalam menghadapi laga-laga krusial. 3. Kurangi kartu merah yang merugikan tim. Aspek lain yang sangat merugikan Persija dalam pertandingan ini adalah kartu merah yang diterima oleh Carlos Eduardo. Bermain dengan 10 orang tentu membuat Persija semakin kesulitan dalam mengejar ketertinggalan. Kartu merah yang diterima Carlos Eduardo tidak hanya berdampak pada pertandingan ini, tetapi juga pada laga-laga selanjutnya. Absennya seorang pemain karena akumulasi kartu atau larangan bermain bisa sangat merugikan tim dalam jangka panjang. Dalam kompetisi yang ketat seperti Liga 1, kedisiplinan adalah faktor kunci. Setiap kesalahan kecil bisa berujung pada konsekuensi besar, termasuk kehilangan poin penting dalam perburuan gelar juara. Oleh karena itu, para pemain Persija harus lebih cermat dalam menghadapi tekanan di lapangan. Kartu merah seringkali terjadi akibat emosi yang tidak terkontrol atau kesalahan dalam mengambil keputusan saat bertahan. Oleh karena itu, pelatih dan staf harus memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pemain tentang pentingnya menjaga ketenangan dalam situasi sulit. Untuk menghindari kejadian serupa di pertandingan-pertandingan mendatang, Persija perlu memperbaiki aspek kedisiplinan mereka. Para pemain harus lebih cerdas dalam membaca situasi dan tidak mudah terprovokasi oleh permainan lawan. Selain itu, pelatih juga bisa memberikan pelatihan khusus terkait bagaimana menghadapi tekanan tanpa melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Kekalahan dari Dewa United ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi Persija Jakarta. Jika ingin tetap bersaing dalam perebutan gelar juara Liga 1 musim ini, mereka harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap kelemahan yang ada. Strategi bertahan yang terlalu pasif harus diubah agar lebih fleksibel sesuai dengan jalannya pertandingan. Lini tengah perlu lebih kreatif dalam membangun serangan, sehingga tidak terlalu bergantung pada beberapa pemain kunci. Selain itu, aspek kedisiplinan juga harus diperbaiki agar tidak merugikan tim di momen-momen krusial. Persija Jakarta masih memiliki kesempatan besar untuk bangkit dan kembali ke jalur kemenangan. Namun, semua itu tergantung pada seberapa cepat mereka bisa memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan kerja keras dan evaluasi yang tepat, Macan Kemayoran masih bisa menjadi pesaing serius dalam perebutan gelar juara Liga 1 musim ini.